Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di PKB, Podcast Kebangkitan Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu politisi muda di Bojonegoro, siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Rozi Eza, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, fraksi PKB. Hari ini kita akan membahas program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang hangat nih Pak dibicarakan oleh generasi muda di Bojonegoro, yaitu beasiswa Sesar, satu desa 10 sarjana. Sebenarnya program ini letaknya bukan sekedar pemutus kemiskinan di Bojonegoro nih Pak, tapi juga penjamin masa depan untuk anak-anak mahasiswa Bojonegoro. Tapi di balik anggarannya yang lumayan tinggi, ini masih banyak pertanyaan dari anak-anak, mulai dari persyaratan administrasi, terus akses pendaftarannya, sampai juga pencairannya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tuntas bersama Pak Rozi. Kalau ngomongin soal beasiswa 10 sarjana nih Pak ya, kalau menurut kacamata jenengan, sebenarnya posisi program ini sekrusial apa sih Pak? Dan apakah sudah cukup membantu untuk anak-anak muda di Bojonegoro nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuril yang telah membuka acara podcast ini, apalagi temanya sangat menarik sekali. Iya, betul. Ini berkaitan dengan mitra kerja kami. Tentu saya sangat senang sekali diberi ruang atau kesempatan untuk menyampaikan dinamika terkait beasiswa Sesar. Beasiswa Sesar ini memang sangat penting sekali karena sangat membantu, terutama kepada warga miskin, kepada masyarakat Bojonegoro, dan juga berdampak luas, terutama terkait di dunia pendidikan. Di dalam progres beasiswa ini memang banyak kendala-kendala yang memang belum terselesaikan, Artinya masih jauh dari harapan masyarakat Bojonegoro. Tentu kami bermitra dengan dinas yang mengelola anggaran yang kurang lebihnya 40,4 miliar. Lumayan ya itu. Nah, ini sangat lumayan sekali. Lumayan sekali. Oleh sebab itu kami juga sangat mendorong terus, terutama kepada pelaksana, terkait pengelolaan biaya siswa ini. Akan tetapi dalam proses perjalanan beasiswa Sesar ini, karena penduduk Bojonegoro ini kan berbasis desa ini ya. Nah, di desa ini kan ya juga jumlah penduduknya kan juga bervariasi. Artinya ada yang 5.000 kurang lebih, ada yang satu desa cuma 1.000 penduduknya. Tentu ini kita evaluasi, ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, terutama terkait masalah azas azas pemerataan. Pemerataannya, Sehingga pendaftar beasiswa Sesar ini kan sudah tidak dibuka lagi. Berarti tinggal yang berkelanjutan aja. Betul, jadi berkelanjutan penerima yang lama. Dan nanti akan difokuskan kepada warga miskin. Dan harapan saya beasiswa ini harus betul-betul bisa diserap semaksimal mungkin. Terutama terkait masalah persyaratan ini, kalau bisa ini jangan dipersulit. Karena kita berbicara persyaratan ini kan juga sangat lumayan banyak juga, sehingga berdampak ini penyerapannya minim. Nah, ini juga menjadi catatan saya ketika saya diskusi atau melakukan hearing kepada Diknas. Salah satunya yang domain kita bicarakan adalah masalah persyaratan. Karena persyaratan ini sangat penting, sangat penting. Kita bedah mulai dari warga tidak mampu yang kemarin dikemas dengan desil. Iya, desil 1-5 itu. Nah, desil ini setelah saya recheck
ternyata kan juga tidak akurat. Oke. Banyak Datanya masih temuan-temuan. belum. Ya. Sehingga ada warga yang mampu, tapi dia masuk di densil Berdensil. 1 sampai 5. Ada yang warga yang betul-betul tidak mampu, ini masuk desil 5 ke atas. Oke. Nah, ini menjadi catatan saya untuk saya sampaikan, saya tekankan gitu, agar peraturan-peraturan ini dipermudah. Oke. Karena mengingat gitu, sisa anggaran yang cukup masih banyak, tentu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Itu harapan saya, Mbak Nuril. Nah, ini kan kalau semisal nggak dibuka lagi nih Pak, berkelanjutan. Ya. Kalau semisal untuk penyerapan dananya, untuk yang penerima sebelumnya itu belum sampai 40 sekian, itu apa dibuka lagi atau gimana? Apa udah ada ketentuannya atau? Ini kan di bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 1 sampai tanggal 31 ini kan ada tahap 2 Iya. Untuk mengajukan persyaratan yang terkait beasiswa. Itu kan difokuskan pertama adalah warga yang tidak mampu. Iya. Yang kedua pada ponpes, pondok Iya. pesantren, dan Ponpes. tugas akhir. Tugas akhir. Ya, itu yang nanti akan dimaksimalkan di situ guna untuk sesuai target nanti. Harapannya itu. Dan yang ketiga sambil menunggu perbu baru. Oke, sambil menunggu perbu Iya. baru. Berarti kalau untuk yang persyaratan desil itu masih bisa berubah atau tetap di situ cuman ada kelonggarannya atau bagaimana Pak? Kalau desil ini kan masih tahap apa itu namanya evaluasi. Iya. Artinya pihak dinas-dinas terkait, terutama Dinsos ya ini kan saya komunikasi dan koordinasi, nanti kolaborasi dengan dinas pendidikan ya, untuk memperbaiki ya, Oke. data-data yang memang betul-betul layak masuk desil 1 sampai 5. Oke, berarti masih ada tahap perbaikan lagi. Betul. Terus ini sih Pak, yang rame banget ini soal akreditasi. Nah, untuk yang bulan Agustus mendatang, ini untuk yang PTS Bojonegoro ini apakah persyaratannya masih minimal akreditasi B atau baik sekali atau kira-kira ada perubahan nih, Pak? Harapan saya harus ada perubahan. Harapan saya. Tapi ini kita juga menunggu perbu baru. Apakah item itu masih masuk dalam persyaratan apa tidak terkait akreditasi itu? Soalnya kalau yang edaran yang terbaru yang kemarin awal tahun itu yang mencakup pendaftaran tahap 1-2 itu kan masih ada persyaratannya. Iya. Gitu. Berarti masih menunggu untuk perbu baru. Betul. Nah, kalau semisal nih Pak, berarti untuk yang mahasiswa Bojonegoro yang kuliah di luar itu kan hanya untuk PTN. Betul. Apa mungkin ada kemungkinan nggak diperluas PTS yang di luar Bojonegoro juga bisa gitu? Kalau saya sih harapannya ya PTS juga masuk kriteria sepanjang mahasiswanya itu betul-betul berprestasi. Artinya biar tidak ada kesenjangan gitu. Iya. Dan saya mendorong terus itu pada eksekutif yang dimana ini dilaksanakan oleh dinas terkait yaitu dinas Pendidikan ya. itu terus saya sampaikan Mbak agar ada apresiasi dari pemerintah itu. Oke, untuk mahasiswa yang berprestasi meskipun di PTS ya. Betul. Oke. Berarti masih ada kemungkinan lah kalau nggak gitu. Ada kemungkinannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di PTS luar Bojonegoro gitu ya. Jadi pada prinsipnya saya mendorong terus Mbak, sepanjang keuangannya itu cukup dan mampu, ya apa salahnya mahasiswa walaupun di PTS gitu, akan tetapi siswanya itu betul-betul berprestasi, ya kita harus hadir. Untuk membantu mereka ya. Betul. Tapi ya tetap dengan catatan-catatan persyaratan. Iya. Ya itu ya. Karena segala sesuatunya anggaran APBD ini kan juga harus
mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Iya. Terus ini Pak, terkait pencairan untuk Betul. yang lanjutan nih, proposal Ya. kan harus pengajuan proposal lagi untuk pencairannya. Betul. Sedangkan kalau semisal semester awal, itu kan biasanya mulai bulan Januari, itu mulai pembayaran UKT nih. Ya. Jadi mau nggak mau untuk penerima itu kan harus nombok dulu. Nah, nombok dulu itu mungkin untuk yang mahasiswa mampu, cuman ikut desil kan mungkin masih oke ya. Ya. Terus kalau semisal untuk yang memang kurang mampu itu loh Pak, apa mungkin nanti pernah ada diskusi seperti itu, atau misal pembiayaannya mau langsung dari dinas langsung ke kampus atau bagaimana Pak? Apakah pernah dibahas gitu? Itu sempat dibahas. Jadi mahasiswa yang tidak mampu terkait masalah skema apa itu beasiswa, yang dimana pencairan beasiswa itu kan bertahap. Iya. Bertahap, mungkin apa itu per semester gitu. Iya. Sehingga siswa itu menerima 3-5 juta itu kan bertahap. Nah, oleh sebab itu bagi mahasiswa yang betul-betul tidak mampu, ini harus ada solusi agar mahasiswa yang tidak mampu itu betul-betul tidak kebebanan, bahasannya apa ya, beli bonsai ya. Iya, Nah, minjem dulu lah biasanya saya anak-anak. membuat apa itu skema yang tepat agar mahasiswa yang betul-betul tidak mampu itu tidak bingung gitu bahasanya, tidak susah payah mencari alternatif yang sekiranya membebani mahasiswa tadi. Soalnya kalau dulu saya zaman kuliah itu masih anak-anak kayak kok belum cair-cair, kok belum masih tanya-tanya gitu loh, kapan ini pendaftarannya, kayak gitu-gitu, masih pada bingung kalau misal mau bayar UKT gitu. Soalnya kan kalau misal dari sistem kampus kan nggak ada ya Pak ya, kelonggaran pembayaran kalau misal belum ada kayak ketentuan atau perjanjian resmi terkait dinas terkait gitu. Iya, itu penting sekali Mbak itu, karena informasi sosialisasi itu sangat penting, terutama terkait progres pencairan gitu. Ini kadang mahasiswa kan juga mau tanya siapa gitu, itu bingung gitu. Nah, oleh sebab itu saya juga berkoordinasi terus sama pengelola dana beasiswa itu untuk membuat formula-formula yang sekiranya ben podo penai. Oke, sama-sama meringankan lah ya. Betul. Tapi kalau semisal dari Komisi C sendiri, ini untuk mendorong agar anggaran 40,5 ya? 40,4 miliar itu terserap maksimal. Mungkin yang dari Komisi C itu tekankan kepada dinas itu apa Pak? Adakah dorongan-dorongan untuk dinas terkait? Iya, itu sangat-sangat urgent sekali Mbak itu ketika pembahasan untuk memaksimalkan penyerapan beasiswa itu. Karena selama ini beasiswa ini kan saya rasa pada umumnya ini kurang menggigit gitu. Kurang lah penyerapannya ya. Sehingga ini saya dorong terus bagaimana Dignas itu betul-betul membuat langkah-langkah atau terobosan di mana beasiswa ini betul-betul terserap dan dirasakan gitu. Sehingga masyarakat Bojonegoro ini puas. Cuman kalau sosialisasinya kan biasanya kalau mungkin anak-anak wilayah kota kan mesti kan tahu, mantau lah. Kalau untuk yang pelosok-pelosok gitu Pak, ada itu nggak kayak sosialisasi sampai ke sekolah-sekolah atau gitu, ada atau nggak Pak? Atau cuma via web aja? Jadi setiap apa itu kegiatan-kegiatan sama Dignas ini, kami kan anggota komisi ini kan ada 12. Iya. Tentu harus dibagi terkait masalah sosialisasi karena Bojonegoro ini sangat luas, ada 28 kecamatan kalau nggak salah. Dan geografisnya ini kan juga sangat sangat luas sekali, tentu harus dibagi gitu, dalam hal sosialisasi. Pernah kita sosialisasi di SMP 1 Mbalen kalau nggak salah. Iya. Terus dan ini juga dibagi sama anggota karena setiap anggota ini kan dapilnya kan beda-beda. Iya. Nah, harapannya ini berkelanjutan agar mudah menjaring anak-anak gitu. Iya, itu
Dan nanti Dignas juga berkewajiban untuk mensosialisasikan langsung kepada sekolah-sekolah yang di bawah naungannya. Berarti langsung turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Terakhir nih Pak, satu pesan buat anak-anak, buat siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang mempersiapkan berkas untuk pendaftaran di bulan Agustus, mungkin bisa kasih tipsnya biar mereka bisa lolos masuk ke penerima itu Pak. Ya, harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mengajukan proposal terkait persyaratan itu segera untuk komunikasi koordinasi dengan pihak terkait. Nanti persyaratannya apa saja dan dibuka tanggal berapa, ditutup tanggal berapa, nanti biar dipersiapkan kelonggaran waktu itu kan nanti akan mana-mana yang memang dia belum punya salah satu persyaratan itu biar bisa dipenuhi. Oke, seperti itu ya. Oke Pak, cukup sekian untuk obrolan kita sore hari ini nih. Nah, jadi buat siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar di bulan Agustus, jangan lupa persiapkan berkas kalian mulai dari sekarang. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian.